Iya, malam-malam. Oh ya. Ya. Monitor. Bang Billy, Yesus itu di mata Yahudi gimana sih? Yesus di mata Yahudi bukan Yesus Al-Masih ya? Yesus. Yesus ya orang Yunani lah kalau Yesus. Emang ada orang Yahudi namanya Yesus, Bang? Adanya Yeshua. Ya, Yeshua ben Nun ada. Namanya Ya, itu. kalau yang namanya Yesus nggak ada, cari aja di dalam tulisan Ibrani nggak ada Yesus. Yesus sama dengan Zeus itu. Lanjut. Tapi kenapa orang Kristen ini nggak konsisten ya? Yosua itu, kitab Yosua itu nggak ditulis kitab Yesus gitu, Bang? Nah, jadi iya benar. Lagi juga kenapa orang Yahudi setelah Musa nggak menyembah itu Yeshua ben Nun? Kenapa? Harusnya kan nama yang bergelar bernama Yeshua atau Yesus itu pertama itu Yeshua ben Nun, kan artinya selamat. Kalau di dalam bahasa orang Jawa selamat itu Yesus itu Yeshua selamat. Cuman kalau Yesus kan itu bahasa Yunani, bukan bahasa tempat Yesus lahir. Jadi Yesus itu baru dipertanyakan karena itu seperti kedengaran sama dengan Zeus kayak gitu. Bang Billy, kalau misalnya saya ketemu Yudaisme, terus saya mengatakan gini loh, kitab Musa itu ada 4 ya, 4 apa berapa sih? 4 ya. Saya bilang gini, Ulangan, Bilangan, Keluaran, apalagi yang satu? 5 ya. 5 Bang. 5, Ulangan, Bilangan, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya, Keluaran, Imamat. Itu diterjemahin ke bahasa Indonesia kayak gitu sesuai nggak sih dengan original teksnya? Ya nggak sama lah. Kan kalau Beresit harusnya pada mulanya Beresit pada mulanya gitu. Kenapa di Indonesia menjadi Kejadian? Nah itulah makanya. Terus kita apa namanya? Habis Beresit Shemot itu nama-nama, jadi banyak nama-nama. Kita lihat di kitab Shemot, bagaimana ada sensus. Imamat tuh ya? Shemot. Keluaran. Iya, Keluaran. Shemot Keluaran. Shemot harusnya nama-nama, kan itu jamak. Shem kan nama. Shemot jadi nama-nama gitu. Beresit Kejadian. Shemot Keluaran. Kalau Bilangan enggak, Imamat dulu, Imamat tuh apa? Waikra. Oh, Waikra. Artinya membaca. Ini ada oten di siapa dulu Bang? Ini takut. Ntar dulu, jangan dulu, ini dulu belum selesai. Waikra membaca ya. Iya, bacaan. Itu Imamat. Ini Imamat datang dari mana ini yang ngasih nama nih? Itu dia, karena itu sebenarnya karena mereka berpikir itu bicara soal imam kan, imamat Lewi, jadi mereka pikir ke situ, jadi udah mengalami salah terjemahan dan juga salah tafsir itu, salah judul, salah. Kalau Keluaran sudah. Bilangan Farim itu ada kata dafar, firman. Separim apa? Defarim. Farim. Defar itu perkataan atau firman. Defarim itu firman gitu. Kenapa jadi bilangan? Makanya saya udah salah tuh. Nah, satu lagi ulangan. Bamidbar. Oh, Bamidbar. Bamidbar artinya padang gurun, di padang gurun. Jadi ulangan. Kenapa jadi ulangan? Itulah dia makanya. Apa yang diulang? Jadi Beresit, Shemot, Waikra. Waduh. Menerjemahnya mengutamakan tafsir dulu, baru yang tekstual gitu. Kalau jadi bahasa Inggris apa Bang Billy? Beresit misalnya apa? Genesis. Beresit kan Genesis.
Iya, itu ambil dari bahasa Yunani tuh, Genesis, Kalau semot keluaran berarti output. Exodus. Terus kirain output. Kan keluar out. Itu karena bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, Keluar Bang dari Andi. Mesir. Makanya dibilang keluaran. Iya. Kalau Inggrisnya Exodus. Oh gitu. Kalau Baikra Imamat bahasa Inggrisnya apa? Baca. Leotikus. Ah, Iya, Leotikus lah. Leviticus kalau dalam bahasa Iya, Inggris. Leviticus. wah. Jadi diyunanikan semua itu. Nah ini kenapa ini yang punya kitab nggak protes ya? Dibiarin disalahgunakan gitu Bang Billy. Sebenarnya itu kan asal usulnya dari Septuaginta sebenarnya. Septuaginta yang awal-awal ya, yang kedua rabi-rabi atas permintaan atau paksaan Raja Ptolemy. Jadi itu dari situ. Nah makanya, tapi kan nggak dipakai orang Islam Septuaginta. Terus yang benar ya sesuai itu Waikra, Bereshit pada mulanya permulaan, terus Semot, nama-nama itu harusnya. Kenapa nama-nama di situ nanti ada nama-nama suku-suku terjadi sensus lagi di situ itu. Bang Billy, yang ingin saya tanyakan Bang Billy, ketika 70 rabi itu menulis Satwaginta ya, 5 kitab itu dia berdasarkan teks disalin atau berdasarkan hafalan? Karena gini, kalau itu berdasarkan teks, kok antara Samaritan dan Satwaginta itu jauh beda gitu Bang Billy? Iya, kan kalau Septuaginta itu bukan salinan tapi terjemahan, beda. Nah, bedanya itu antara Masoret dengan Samaritan itu adalah salinan, bukan terjemahan. Jadi disalin persis seperti itu tanpa diterjemahkan. Nah, kalau Septuaginta itu terjemahan. Jadi kadang-kadang ada kata yang tidak bisa sama dengan bahasa aslinya. Gitu. Jadi sulit. saya pahami itu Bang Billy. Yang saya pahami itu Samaritan itu orang Samarinda. Orang Samaria itu utara, itu Efraim. Oh ya. Efraim ya kan ada 10 suku yang terbuang itu yang memisahkan diri itu ke sana ke utara. Nabinya ada nabi-nabi kayak Hosea, itu nabi-nabi buat Israel utara. Yang di selatan itu yang paling besar Yesaya. Dulu masih ada si Ishak itu sering dikatakan kau itu Samaritan gitu loh. Masih ingat nggak si Ishak dibilangin Samaritan? Iya. Karena Samaritan dengan itu kan emang terjadi politik ya di zaman Raja Salomo mangkat, kan anaknya Rehobeam menjadi raja. Situ tuh gejolak politik karena ditekan pajak yang begitu memberatkan, jadi mereka nggak mau memisahkan diri lah dari Yehuda gitu. Makanya di kitab Yesaya tuh banyak nubuatan soal kembali dipulihkannya antara Yehuda dengan Efraim. Gitu. Yang paling parah ini ya, mereka ini saling mengatakan bahwa keselamatan dari bangsa Israel. Terus apa hubungannya Kristen dengan Yahudi ya? Ada hubungannya nggak sih Yahudi dengan Kristen, Bang Billy? Ya, kalau dalam kita lihat dari perspektif sejarah, memang asal usulnya mereka itu dari sinagog, dari orang-orang Yahudi di zaman Paulus, di zaman Rabi Gamaliel kedua. Kalau kita baca sejarah, nah Rabi Gamaliel kedua mengabarkan Mishnah yang akhirnya dibukukan ke seluruh orang Yahudi yang ada di pembuangan. Di waktu yang sama, Paulus juga mengabarkan ajaran baru di sinagog bersama kroni-kroninya tuh, ngasih tahu orang. Tapi orang-orang Yahudi yang sinagog berpikir, di mana ini dalam Taurat, bukan ajaran Tuhan ini. Akhirnya sama Rabi Gamaliel kedua dikeluarkan mereka dari keanggotaan sinagog, dan mereka menjadi kesal dan mereka membuat hall gedung yang sama seperti sinagog. Nah, Rabi Gamaliel
mengekskomunikasi mereka dan dibuatkan birkat haminim, ya, Fela Masyinim Al-Titiko Fekul Hamin Mikir Fedu, artinya kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dipotong habis, kayak begitulah. Pokoknya seperti kutukan lah gitu. Karena Paulus dan kawan-kawannya itu tidak mengajarkan ajaran Tuhan gitu. Jadi kalau dia mengaku murid Gamaliel, nggak ada catatannya di dalam sejarah sekular maupun sejarah agama gitu, nggak ada. Paulus itu cuma buatan pengakuan dia saja di dalam kitab dia, nggak ada support dari sejarawan siapapun soal Paulus pernah menjadi murid Gamaliel. Menurut Yahudi dan Kristen itu tidak ada sama sekali korelasinya ya. Kristen dan pertama-tama itu sebenarnya belum ada Kristen. Pertama-tama namanya Netzarim itu jadi mereka dari Yahudi coba mereka percaya Yesus ini, yaitu Yeshua itu Mesias. Wah, jangan-jangan ini Mesias. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu mereka merindukan seorang pahlawan yang bisa membebaskan mereka dari jajahan Roma dan mereka bisa kembali ke kodratnya mereka di tanah itu dengan tenang. Tapi nyatanya kan gagal dia jadi Mesias. Jadi harapan itu gagal. Jadi kenapa mereka menganggap Yesus sebagai Mesias? Karena harapan terhadap seorang pahlawan dari Yehuda yang akan bangkit membela bangsanya. Ternyata nggak bisa gitu. Tapi mereka sering katakan gini, Bang Billy, Elohim menjadi manusia. Gimana itu, Bang Billy? Ya itu bertentangan dengan ayat Torah Lo Israel Mekazef, bahwa El itu atau Hashem itu bukan manusia. Juga kan bertentangan dengan ayat Torah dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak. Akan bertentangan dengan Torah juga tentang Musa ingin melihat wajah Tuhan. Tuhan bilang tidak ada yang bisa melihat aku bisa hidup. Jadi memang Tuhan itu bukan suatu materi atau pribadi ya, atau sosok, bukan. Tuhan itu yang kita bisa pahami ya lewat sifat-sifatnya, nama-namanya dia, mau mewakili sifatnya. Jadi gitu, Bang Andi. Tapi ini heran ini orang ini kok selalu ke Yahudian gitu loh. Oh, iya. Ya itu, apalagi ada yang Kristen sekarang tuh yang Yahudi-Yahudian, pakai istilah-istilah, bahasa-bahasa Ibrani. Tapi Mesianik. Ujung-ujungnya tetap Tritunggal. Kemarin tuh ibu siapa? Ibu Kaim tuh. Ujung-ujungnya juga tetap gitu. Gampang kalau nengok mereka ya. Kalau mereka tuh masih gini, Beshem Yeshua, ada itu tuh. Itu udah masih itu Kristen itu. Cuman pakai seragam Yahudi aja. Aldo, Bang Billy kasih Aldo. Kenapa ya Aldo? Kasih Aldo ya cerun-cerun ke Mesianik. Aldo? Dia kan apa namanya? Assyria dia katanya. Syria ya, dia lebih. Dia menentang sekali tuh Septuaginta. Dia menentang Septuaginta sekali atau atas pernyataan teman-teman ortodok kan katanya Septuaginta pernah dibacakan di bait suci, nggak pernah. Bahkan bahasanya Yeshua itu di hari-hari bukan bahasa Yunani, tapi kan teman-teman ortodok bilangnya Yunani. Ya makanya kalau di Yunani namanya jadi pas Yesus Yunani dari Yosos gitu. Nah, dari Zeus. Karena si Aldo mengatakan itu Adam itu pip-pip. Si Aldo tuh. Iya, ada juga sih pemikir-pemikir Yahudi yang berpikir seperti itu, filsuf-filsuf Yahudi yang berpikir seperti itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi gue kasihan loh, Bang Bil. Kalau mereka ini udah setengah mati teriak-teriak menjual Yeshua Mesia, terus diludahi sama bocah, malah digamparin sama ki-aki. Gue kasihan loh lihat dia itu menjual di tengah-tengah orang Yahudi gitu loh. Yang perempuan Korea itu. Ya lagi dia salah, itu kan dekat sinagog, dekat kayak ibaratnya itu masjid sinagog yang besar lagi tempatnya Bnei Berach. Di situ orang-orang yang super parah, fanatik parah.
Kalau kita nggak pakai baju, perempuan pakai baju yang nggak sesuai tertutup, diteriakin sepanjang jalan. Itu salah dia. Terus udah gitu ngomongin tentang Yesua, ya, ditempeleng. Tapi kan di situ dijagain sama polisi kan, jadi tahan-tahanin jangan gitu. Yang mengganggu lah. Udah gitu hari Sabat pula, dia malah gitu-gitu pakai speaker. Orang pas sama aja lu pas lagi sholat Jumat di Istiqlal lah, lu pakai ada tuh speaker, habis lu ntar. Bang Billy, ada yang mau kutanya Bang Billy. Waktu Ya. pernah aku nonton video, jadi ada di itu tuh masih di sana juga terlihat laki-laki yang lembek tulang berpakaian perempuan gitu, dia diteriakin tuh sama orang-orang di sana, lot sambil mau digamparin tuh. Maksudnya gimana tuh? Iya, itu nggak boleh lah kalau yang kayak model tulang lunak itu nggak boleh. Ya, benci Kenapa apalagi kalau diteriakin dia- lot gitu Bang? kalau Lot gitu. Iya, kaumnya Bani Lot itu yang di Sodom dan Gomora itu. Kan Pantes. kisah Sodom dan Gomora kan itu yang saling mensotomi, memijat rangsang. sama yang kayak itu tuh memijat rangsang. Iya. Iya. Pendeta Pastor Sarah ya kemarin ya yang buka aib itu ya. Aduh. Pastor Ya Sarah kan, di ada kumalnya. asap ada nih. Loh, apinya mana? Mana asap, mas, pada apinya. Nah, yang goblok anak itu pakai ngomong lagi, terus pakai istilah memijat rangsang. Gue ketawa geli banget. Itu tolol banget nih. Makanya nggak ada yang kejahatan yang sempurna tuh nggak ada. Pasti ada celahnya gitu. Bang Billy, syarat menjadi rabi itu harus punya istri ya? Iya, harus nikah dia. Walaupun misalnya nggak menunda bisa kayak Rabi Akifa itu. Jadi setelah 20 tahun dia belajar Torah, dia pulang, terus teman-temannya, teman-teman istrinya lagi ngobrol. Terus ada yang gimana kalau suami kamu mau belajar Torah lagi 10 tahun lagi, apakah kau mengizinkannya? Saya mengizinkan. Rabi Akifa langsung nggak jadi, langsung balik begitu. Jadi kalau menunda boleh, tapi kalau misalnya masih tunangan waktu tunangan, pas dia balik lagi baru nikah. Tapi harus nikah. Kalau ditunda untuk belajar ilmu agama boleh gitu, tapi wajib nikah baru bisa jadi rabi. Tapi ada orang yang dikatakan rabi, tapi mereka menolak dia punya istri. Gimana itu Bang Billy? Gimana orang? Ada lah di Bible kan, Yesua sama Sia kan menurut mereka Yesus adalah rabi. Tapi nggak punya istri, gimana itu? Ya belum sah. Jadi bukan rabi dong dia. Ya kalau rabi kan nah ini masalah. Rabi, Yesus itu rabi ya. Gurunya siapa? Karena rabi punya guru, yang ngajarin dia siapa? Nah, jalan keluarnya ada di Talmud. Gurunya dia namanya Yehoshua ben Perak ya. Nah, baru masuk akal tuh. Kalau cuma dia seorang rabi, lah gurunya siapa? Nggak tahu. Ya, gitu. Harus jelas sanadnya ya, bahwa dia berguru kepada siapa. Oh gitu. Makanya kan dalam Talmud ini, menurut Rabi Yehoshua, atas perkataan Rabi ini sampai 4 disebutin gitu. Rabi-rabi yang ngomong sebelumnya gitu. Baru. Enggak seorang rabi disentuh oleh perempuan yang bukan istrinya atau keluarganya. Nggak boleh, ada Shomer Nagia, ada di dalam kitab Yesaya itu. Shomer Nagia itu menahan untuk tidak bersentuhan. Nggak boleh kita bersentuhan yang udah bukan yang pasangannya gitu. Nggak boleh. Terutama mata ya, mata kita harus dijaga itu. Nggak boleh kita nengok cewek seksi. Karena itu malam-malam bisa berbahaya. Kan mata itu jendela hati ya. Jadi gitu. Malam-malam bisa berbahaya, bisa mimpi basah, segala macam, itu dosa, nggak boleh. Makanya mata harus dijaga baik-baik gitu. Tapi kalau mencari bini harus pakai mata. Kalau Yahudi mengenal nggak sih
eh, persembahan manusia, bukan hewan. Waduh, itu yang paling Tuhan benci dari seluruh kitab Taurat. Paling benci dia. Ya, dikatakan, wah, kejijian bagiku, benci dia. Karena pernah waktu itu ada Tuhan, ya, waktu zaman itu, Tuhan yang memerlukan korban manusia, namanya Tuhan Molok. Coba kalian setrik teman-teman, kamu punya kitab di HP, Molok, nah itu tuh, Tuhannya tuh. Jadi itu bukan ajaran Tuhan. Untung di dalam akidah Ishak, ya, dalam pengorbanan di Gunung Moriah itu tidak ada yang dikorbankan, baik Ismail ataupun Ishak. Kenapa? Intinya apa? Intinya yang dikorbankan adalah kambing. Oleh karena ujian terhadap Abraham, kan ini syahid Abraham, ya, ujian terhadap Abraham. Jadi Abraham sukses. Kita lihat bagaimana Abraham yakin ketika kedua hambanya itu disuruh tunggu, kau tunggu sini, kami akan naik ke atas bukit itu dan kami akan kembali. Nah, artinya apa? Dia tahu bahwa nggak mungkin Tuhan ini suruh sembelih anak. Tapi gimana ya? Dia bingung kan? Pola untuk persembahan anak di zaman itu, di zamannya Dewa Molok itu. Jadi dia pikir, wah ini jangan-jangan pengen seperti Dewa Molok ini. Tapi nggak mungkin. Makanya dia bilang, kalian berdua tunggu di sini, ikatlah itu keledai dan kami akan naik ke atas Gunung Moriah dan kami akan kembali. Waduh, itu mantep tuh. Satu lagi Bang Billy, orang yang digantung di pohon itu benar, jangan didiamkan semalaman. Apa namanya ayatnya? Itu terkutuk benar itu ya? Terkutuk itu ada ayatnya. Tapi saya kaget tuh kemarin ya, ada Kristen Mesianik si ibu-ibu Kaim itu. Saya lihat itunya kan VT-nya, dia bilang jangan pakai kalung salib lagi, saudara-saudara, harus ditanggalkan. Kenapa? Itu lambang kutuk katanya. Waduh, gila. Wah, langsung gua ambil aja videonya. Wah, cakep ini. Langsung kena banned. Oh, ada Kristen yang menolak salib ya? Itu Ibu Kaim. Kaim apa itu, Lenet Sak yang pakai ketalit kayak seragam Yahudi sembahyang kayak gua gitu. Itu sebenarnya perempuan nggak boleh ngajar Taurat, nggak boleh perempuan ngajar kayak gitu, kayak dia itu di TikTok nggak boleh. Udah gitu dia. Ada itu Ambili, orangnya gede, Romo siapa itu, kayak Yahudian itu ke Indonesia itu. Siapa lagi namanya itu? Nah, yang gede orangnya tuh. Ada yang tahu nggak teman-teman? Lupa gua namanya. Siapa ya? Orang Kristen. Iya, dulu lupa gua namanya. Udahlah. Pokoknya dulu Mesianis itu yang paling serem tuh. Zaman WA dulu tuh si Palen. Si Umar dulu kan dia Mesianik tuh. Gua dulu didebat sama dia di WA, grupnya namanya Sekolah Minggu. Konten semua situ. Ada si Rion. Disitulah kenal sama mereka tuh. Nah, si Palen kan menguasain tuh. Namanya juga Mesianik dia dulu. Jadi dia tahu tuh. Namanya siapa? Bom udah bom mah. Tapi pengen loh, mereka Bang Billy ya, ada coba kalian kapan-kapan fasilitasi, saya kepingin sekali ketemu bicara debat sama Bom atau sama RK. Pengen mata itu. Enggak, Bom nggak ada ilmunya Bang Billy, dia mah korban terjemahan, nggak ada ilmunya. Aku udah pernah cek di bawah naikin, yang bawah juga dia bilang naikin Bang Billy, nggak dinaikin. Si RK juga tuh. Nggak ngerti original test gimana Bang Billy mau lawan dia? Iya sih, makanya. Masih percaya dia roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air? Makanya nanti mau kan, diskusi. Nanti ya mereka tuh akan kena, umat Tritunggal nih akan kena badai besar. Siapakah dia? Damian. Siap-siaplah kalian apologi ya, Kristen belajar lagi yang mantep ya. Damian tuh kelas berat. Ini ada yang naik nih si Jess nih. Halo. Penggemar salib dia nih. Oh, mumpung ada nih yang bicara masalah Taurat. Jadi jadi begini, saya mau tanya dulu ya, sebelum agama Kristen dan agama Islam ada, misalnya kita hidup di abad sebelum Masehi, kitab Taurat sudah ada. Kitab Taurat di Keluaran 3 ayat 6. Keluaran
Nggak ada keluaran. Iya. Keluaran Exodus. 3 ayat 6. Nggak ada keluaran, nggak ada. Nggak ada. Nggak dikenal. Yahudi nggak mengenal keluaran. Apa Shemot? Semot. Artinya kita berbahasa Indonesia. Nggak ada. Salah arti juga. Bahasa Indonesia mu nggak bener. Tunggu Shem. dulu. Shem itu nama, Shemot nama-nama gitu. Kalau di Alkitab itu disebut kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran, ya. Jadi Dari mana itu? Dari mana ngambil itu? ya, jangan begitu, dengar dulu. Ya nggak bisa didengar. Udah salah. Lo kok salah? Ya Semot. Itu keluaran dari mana? Di Alkitab itu sebutannya kitab Kejadian. Nggak ada itu. Keluaran. Coba lurusin Bang Billy. Nggak ada itu. Lurusin. Iya, lurusin. Di ini Alkitab saya pegang. Terjemahan Gabrul itu. Ya, Bapak. Jadi itu terjemahan. isinya begini, mumpung masih ada nih. Ada di sini, misalnya ada perkataan begini. Berfirmanlah, akulah Allah ayahmu. Berfirman ke Musa ini, ke Musa. Allah itu nggak ada itu Allah di situ. Allah ayahmu. Nggak ada Allah di situ nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini bahasanya Alkitab bahasa Indonesia. Ya itu namanya lama. Gabrul kau. Hah? Gabrul itu terjemahan. Loh, ini Alkitab perjanjian lama. Apaan? Terusin Bil. Keluaran 3 ayat 6. Hah? Ya, orang 36 apa bunyinya kayak gimana? Coba. Ya saya bacakan, makanya jangan dipotong-potong dulu, ya. Beri potong-potong dulu dong. Saya bacakan ya. Vayomer. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Ke Musa ini saat Musa bertemu. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pertanyaannya. Ya? Nggak enak banget didengar Allah Ishak. Aduh. Ya ini gimana sih? Baca sendiri lah, Pak. Coba di Google. Keluaran 3 nomor berapa tadi dia bilang, Bil? Nomor berapa? Keluaran 3 ayat 6. Iya. 6. Payomer Anoki. Wih. Keluaran 3 ayat 6. Iya, Payomer Kok bisa Anoki. dia? Ya Baca. bisa, gue belajar. Pertemuan antara Bertahun-tahun masa gue gini-gini aja, Bil. Iya, coba. Ya lu diam dulu, ini baca original teks supaya kau nak gabrul. Payomer Anoki apa? Elohe. Nah, coba. Elohe di situ. Afikfa. Aduh lupa gue Bang Mili. Gue nggak hafal. Coba terusin Bang Mili. Vayomer Anoki Elohe Afika. Berfirmanlah dan berfirmanlah Anoki akulah Elohe Afika. Tuhan Bapak leluhurmu. Elohe Abraham. Tuhannya Abraham. Tuhannya Ishak. Tuhannya Yakov. Nah, Paister Moshe Panafki Rae Metata El Ha Elohim. Mana Allah di sini? Mana Allah? saya membaca. Tunggu dulu, saya membaca Alkitab, bro. Bego. Dasar bloon lu. Udah malas orang bloon mau didengerin. Gak ada kata Allah, gak ada. Elohe. Mana Allah? Yang mau Tuhan di ditanya situ. apa? Kenyang Bang Andi, kenyang. Yang mau ditanya apa Bang Jess? Kenyang lah gue goblok orang goblok. Gak apa-apa. Tanya ke Yahudi katanya itu. Aku tahu nih pertanyaannya, aku tebak ya, kenapa nggak ada Elo Ismail gitu kan? Jas, pasti kamu mau nanya, kok nggak ada Elo Ismail gitu ya? Jas, Jess, buka aja Jess. Ini gue baca Alkitab. Keluaran. Apa sih? ya dia ke-mute. Jess, dibuka aja deh. Iya deh. Elohe Yitzhak, Elohe Yakob, Vayaster, Moshe, Fana, Ki. Itu ya Bil ya. Kan lagi. Terus amat sih Ibrani Bil. Pusing kepala gue belajar ah. Udahlah. Iya betul, itu udah bener bacanya. Buka mute-nya Jess. Ini lagi story ini.
Ya, bro, di bawah nggak bisa dibiarin orang kalau salah langsung disekak. Caranya kayak gitu. Jangan lagi ngoceh dia. Lu Muslim senang denger ala Ibrahim, ala Yakub, lu senang dengerin kayak gitu. Nggak bagus didengar Tuhannya. Tuhan di situ. Gitu loh. Saya baca Alkitab bahasa Indonesia. Itu Iya, kan pertanyaannya apa tadi? berfirmanlah kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, gitu. Di Taurat kan itu, di Iya. Taurat. Jadi ternyata di Injil pun Matius 22 ayat 31 perkataan tersebut muncul, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Betul. Terus yang disembah siapa? bukan masalah disembah, sanad keimanannya bagaimana? Iya. Kalau Islam mengatakan dari Ismail ke Oke. Tadi kan Anda mengatakan dalam kitab Matius apa tadi ya? Allah Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, atau yang disebut Allah Israel lah, kalau sering dengar di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah Israel. Nah, kenapa kamu tidak menyembah Allah hanya Abraham, Ishak, Yakub? Kenapa kalian menyembah anak manusia? Kenapa itu? Semua nama-nama yang disebut tidak ada namanya Yesus kalau di situ. Kenapa aja Yesus tiba-tiba jadi Tuhan ya? Yesus kan abad pertama, nanti dia jadi Tuhan setelah diberi susu sama ibunya, dia kuat, baru dia jadi Tuhan. Pas dikena air itu, air apa? Dibaptis, inilah anak yang kukasih, baru jadi Tuhan itu, diangkat, dilantik. orang sebenarnya ya. Kitab Taurat itu diimani oleh orang Yahudi, Samaria dan Kristen. Tauratnya sama. Betul, Taurat kalian kepingin juga cinta terhadap Taurat, tapi terjemahannya salah. Lihat Bukan Kejadian begitu. 1:2. Perbedaan Ya. penafsiran ya. Orang Yahudi masih menunggu nubuatan atas datangnya Mesias. Orang Kristen sudah percaya Mesias sudah datang, yaitu Yesus. Itu letak. Jadi Yahudi itu saudara tua umat Kristen. Perbedaan penafsiran atas nubuatan di kitab para nabi, bahwa orang Kristen sudah percaya nubuatan tentang datangnya Mesias sudah ada. Oke. Yahudi- Sekarang di mana di dalam kitab Tanakh Sang Mesias atau Sang Raja yang akan datang itu tertulis namanya Yesus, ada nggak di dalam Perjanjian Lama? Nanti saya kasih tahu Sang Mesias namanya, dikasih tahu nubuatan yang menyebutkan nama Sang Raja yang akan datang. Coba jawab dulu, ada nggak nama Yeshua atau Yesus itu akan datang sebagai Raja? Ada nggak tertulis namanya di dalam kitab Perjanjian Lama? Silakan. Mesias kok Tuhan Mesias. Waduh, Bang Jess. Jawab dulu, biar dia jawab pertanyaan Bang Billy. Bang Jess, di mana kita bisa menemukan bahwa Yesus akan datang sebagai Mesias atau Raja yang akan datang di dalam Perjanjian Lama? Ya, kabur. Nggak ada yang kick lo itu. Nggak ada. Gak ada. Kabur dia. Tinggal satunya ini. Tadi dia bilang Yahudi itu masih menunggu Mesias. Kalau kami Kristen udah datang Mesias. Kalau datang Mesias, ngerti nggak sih nama Mesias itu? Ya kalau Mesias itu datang jangan dituhankan dong. Iya, Mesias itu berarti- yang diurapi oleh Tuhan, betul. bukan Tuhan. Itu kan cara pandangmu. Oke, saya tanya dulu, Mesias itu Tuhan atau bukan? Dah, nggak usah begitu. Kacau kan? Katanya Mesias yang udah datang untuk Kristen. Mesias itu yang diurapi oleh Tuhan, bukan Tuhan. Udah datang Mesias, lu bilang Tuhan. Dasar gablak. Blak, benar, blak. Dari mana kita tahu Mesias itu bukan Tuhan? Mari kita buka di dalam kitab Yeshayahu 11. Wah, ini jelas ini. Ya. Faetse hotel migeza isya venetser misaltaf piret. Artinya suatu tunas akan keluar dari tunas Isai, tunggul dari Taruk
yang akan dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Terus ayat 2, Fenakha alaf ruah Hashem ruah Chokmah Uvina ruah Etsah Ugefura ruah Daat Firat Hashem. Jadi roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Iya, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, jadi sang Mesias itu takut akan Tuhan. Coba baca ayat 3-nya. Nah, kebetulan ini terjemahan yang sangat membantu. Bang Hendy kena report, Bang Hendy. Waduh, kena tombak Bang Hendy. Oh. Jadi gitu Bang Jas, Mesias itu bukan Tuhan. Dia suka takut akan Tuhannya. Itu Yesaya 11 ayat 3. Secara tekstual ya. Itu Bang. Bang Jas ke mute tuh. Bang Billy, Ya. di Bible teman-teman Kristen, saudara Kristen itu kan ada kalimat seperti ini Bang Billy. Inilah darah perjanjianku. Itu maksudnya apa, Bang Billy? Nah, itu guru Ustadz Zuma yang menguasai Akhi Zuma yang menguasai materi itu tuh. Jadi itu salah terjemahan sebenarnya. Itu dalam kalau nggak salah kitab Zakaria ya, 11 ayat 9. Coba ya, aku cek ya. Kalau masih ingat ya. Zakaria 11 ayat 9. Artinya tapi Mesias apa artinya Bang Billy? Yang diurapi. Yang diurapi. Terus kenapa Kristen mengatakan Mesias yang kami tunggu udah datang? Kenapa dijadiin Tuhan ya? Ya, Yang diurapi oleh Tuhan dijadiin Tuhan. Iya. Bingung. Makanya kalau orang yang yang waras pasti akan meninggalkan, yang punya pikiran cemerlang, yang punya intuisi ke depan pasti akan meninggalkan ajaran Tritunggal. Mbak Billy mau tahu nggak kenapa demikian? Gimana tuh? Terjemahan LAI-nya yang membuat mereka ini blow on. Di Lukas 2 nomor 11, terjemahannya itu adalah pada hari ini telah lahir bagi kita juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal terjemahannya itu ya? Iya, pada hari ini telah lahir bagi kita Mesias yang diurapi Tuhan di kota Daud. Karena memang udah datang Mesias itu. Iya. Bukan Tuhan yang lahir, tapi manusia lahir yang diurapi oleh Tuhan. Bahasa umumnya, manusia lahir yang diberkati, disayangi Tuhan. Bukan Tuhan yang lahir. Di sini doktrinnya Bang Billy. Manusia menjadi Tuhan. Terjemahan juga, begono. Paham kalian kan? Ya makanya sih mereka ya nggak bisa disalahin 100% mereka salah terhadap kitab suci ya, karena mereka membaca terjemahan yang salah. Itu coba kembali ke yang benar terjemahannya, akar Ibrani lah kalau buat perjanjian lama atau perjanjian baru Yunani, maka akan kebuka semua itu. Tuh. Tapi kan mereka malas belajar gitu. Gak apa-apa bro, lu tombak akun gue akunnya ada 20 akun, gak ada masalah. Salah satu jalan keluar kok nggak bisa melawan argumentasi ya akun yang kau hajar, nggak apa-apa. Biasa itu. Indra Mose kemarin sempat ketemu sama Damian nggak ya? Pas sudah mualaf? Belum. Wah, padahal kemarin tuh ya sebelum mualaf tuh, 2 hari sebelum mualaf, aku Indra Mose sama si Damian tuh debat. Masalah kata si Damian, saya belajar Ibrani tapi saya malas, pengen rajin tapi tiba-tiba ntar malas. Terus kata aku ya karena itu jiwanya jiwa Edom, jiwanya Esau. Indra Mose ngeledek-ledekin juga, diledekin juga sama Indra Mose. Emang belum ketemu ya Indra Mose? Wah, debat kemarin tuh 2 hari sebelum. Belum beli. Yang paling parah oten-oten ini loh, dibedo-bedoi oleh pendetanya.
selalu mengambil di Yesaya 53, Yesaya 96 nubuatan untuk Yesus. Ini diulang-ulang di gereja, Bang Billy. Anda itu Anda itu cukup Pak, jangan memframing seperti itu ya. Apa Anda yang di-framing? Coba Anda bahas kitab suci Anda ya, lebih baiklah. Saya mau Tiap tanya. malam kami kajian kok. Iya. Pertanyaan Tiap malam kami kajian, ada Ustaz Tata, kita kajian Islam. tolong Penontonnya, jelaskan. Jadi penontonnya banyak. Di kita sini, jangan di sini memframing, bukan membuat kajian, di asumsi. sini diskusi lintas agama. Kalau kita mau kajian, gua turunin lu. Ih. Jadi sebegini, jadi maksud saya jangan membuat asumsi, membuat framing yang tidak benar saja. Yang mana yang saya framing? Yang mana yang saya framing? Barusan dibodohi pendetanya. Ya sekarang. Bahasa saudara Oke. Menurut kamu kata pendeta, ini kata pendeta, nubuatan untuk Yesus ada di Yesaya 96. Kau percaya nggak pendeta itu? Kamu jangan udahlah orang Kristen. Nah, ini kan nggak bisa punya apa-apa juga Alkitab. kau. Kau membela pendetamu, kau nggak punya ilmu. Ya. Menurut kamu terjemahan Lukas 2 nomor 11 benar atau tidak? Kalau Alkitab itu kita baca bahasa Indonesia itu penerjemah tentu ahli bahasa, tidak lebih bodoh dari kalian. Ahli bahasa itu. Oke, kita tes Yohanes 13:13. Dengerin dulu. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 itu menurut kamu terjemahannya udah benar atau tidak? Lah saya membaca produk ahli bahasa yang menerjemahkan di lembaga Udah benar atau Alkitab. tidak? Anda juga tidak lebih pintar saya pikir. Ditanya apa ya? Jadi Ditanya apa ya? Ya Jawab iya. apa? loh, itu kan terjemahan dari Menurut produk kamu lembaga terjemahan Alkitab. itu Di sana ada ahli bahasa yang menerjemahkan. Saya membaca. Menurut Anda- kamu, Anda bertanya ke saya, aneh. ini aja deh Kok tadi Anda deh. tanya ke sana? Itu. Ini tadi lagi Penerjemah ahli bahasa di sana. ini aja tadi deh. Kamu menurut kamu keluaran 3 nomor 6. Menurut kamu terjemahan ini benar atau salah ini? Terjemahan bahasa Indonesianya. Semok 3 nomor 6. Bener nggak? Yang kau pakai itu. Dari mana kata ulangan itu? Ngambil di mana itu kata ulangan? Dari mana? Dari mana semot? Ulangan lagi. Dari mana kata semot? Nama-nama. Terus lu terjemahin menjadi keluaran. Siapa yang terjemahin itu? Lah, lucu lembaga Alkitab tentu punya ahli bahasa. Oke, kalau gitu saya tanya yang punya kitab. Diam kau. Bang Billy, bener nggak semot itu diterjemahin ke bahasa Indonesia menjadi keluaran? Ya, tentunya Shem itu kan nama, Shem, nama, misalnya Hashem, sang nama gitu. Jadi Shemot yang benar sesuai dengan tekstualnya artinya nama-nama jamak gitu, bukan keluaran. Jangan dimut terus lah. Kan kita tahu dalam kitab yang kalian sebut keluaran itu ada sensus yang dilakukan oleh Musa dengan cara apa? Dengan cara memberikan pemberian atau persembahan ya, sedekah bagi bait suci. Nah, begitu. Jadi sensus itu karena nggak boleh menghitung kepala ya. Kalau di orang Yahudi itu nggak boleh menghitung ini, misalnya Andi 1, Ustadz Zuma 2, terus dihitung pakai namanya, nggak boleh itu melanggar, nggak boleh dihitung. Jadi caranya supaya nggak berdosa di masing-masing itu memberi pemberian gitu. Jadi bukan Shemot itu artinya bukan keluaran tapi nama-nama gitu. Lanjut. Oke Pak, siapa nanya Pak Jas, aku udah follow ya. Pak Jas. Ya. Aku udah follow ya. Aku udah follow akunnya. Bang Billy, aku nulis sendiri nih. Maaf kalau tulisan saya nggak benar, Bang Billy. Apa bacanya nih, Bang Billy? Digedein dong. Tulisan Semot. Sin mem paf taf.
Udah bisa gue ya Bang Billy ya dikit-dikit ya. Keren gue deh, keren. Waduh, kacau deh nih. Apologet Oten nih. Jadi soal begitu Pak, kalau Taurat kalau kitab Kejadian, kitab Ulangan, kitab Imamat itu kan terjemahan dari lembaga Alkitab. Lah kita sebagai umat kan pembaca. Kalau kita persoalkan, dipertanyakan ke saya, ya tentu saya tidak bisa jawab itu benar apa tidak gitu loh. Tidak tepatlah dipertanyakan ke saya. Karena itu produk lembaga Alkitab, tentu mereka punya ahli bahasa. Kalau mereka keliru ya mereka nanti yang mengoreksi, ya kan? Mereka udah mengakui, udah diakui Pak. Duh ya. Dari VT yang beredar, video-video pendeta siapa itu salah satu direksi dari lembaga Alkitab Indonesia udah mengakui kesalahan-kesalahan dan dia meminta maaf dengan tulus, kata dia, bahwa memang ada kesalahan terjemahan. Ya kan namanya kan bahasa berkembang. Sama dulu waktu saya nonton TV di layar teks TPRI tertulis itu maghrib ya. Saya tertulis. Ini kitab suci Pak. Iya. Bukan teks TV. Jadi maksud saya di layar hari maghrib itu. Ya Allah, ini orang. Jadi kalau berkembang bahasa ya kita tidak bisa salahkan. Bahasa berkembang, menyesuaikan arti. Jadi bisa aja. Nggak bisa Pak. Original teks itu nggak boleh berubah Pak. Terjemahan untuk mengatakan ke bahasa lain kan bahasa berkembang. Nggak bisa Pak. Begitu. Gimana? Kalau begitu saya tanya. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Pak? Udahlah, sama balik ke situ. Nah, nggak bisa juga jawab kan? Apa di Departemen Agama saja, Mas. Lari ke Kemenak masalah Theos. Departemen Agama saja sudah 4 kali. Apa hubungannya Kemenak sama Theos ya? Gua nanya gitu loh. Enggak. Amba ini terlalu banyak bicaranya tapi isinya nol besar. Loh. Saya memberitahu saudara. Nggak usah diberitahu, saya malas diberitahu sama orang bloon. Kementerian Agama saja sudah merevisi terjemahan Al-Quran. Udahlah, kau ke laut lah. Bagaimana orang bloon mau ngasih tahu kepada kita? Justru orang bloon itu mendengarkan orang yang belajar. Jangan menerima apa adanya. Itulah resikonya kalau ada kitab terjemahannya saja yang jalan. Kagak ada original teks yang ngikutin. Itulah resikonya. Terjemahan itu bukan kitab suci. Karena boleh saja direvisi sesuai perkembangan bahasa. Terjemahannya itu bukan kitab suci. Yang kitab suci adalah original teksnya. Tanya Bang Billy. Ada original teks. Itu nggak boleh berubah. Terjemahan boleh saja. Apalagi di berbagai bahasa dunia kan gitu. Dan itu diperlakukan dengan sangat hati-hati, dengan sangat suci ya, misalnya kayak kitab Torah itu tidak boleh ditaruh di atas buku yang lain, itu paling nggak boleh itu. Jadi diperlakukannya harus ditaruh di tempat yang tinggi atau di atas buku yang lain, nggak boleh. Tapi kalau Taurat sama Taurat boleh, tapi kalau Taurat disimpan sama buku lain itu nggak boleh. Pelanggaran menurut Sultan. Kalau Yahudi, Mbak Mili megang Torah itu ada nggak terjemahannya doang, nggak ada original teksnya? Ada. Yang nggak ada terjemahan ada. Nggak terjemahannya doang. Ya nggak ada lah, nggak mana boleh. Nggak boleh. Ya ada tuh yang kalau misalnya kalian lihat tuh teman-teman yang ada kayak gulungan yang besar tuh, itu Taurat itu nggak ada nomornya, ayat 1 ayat 2 nggak ada. Jadi kita lihatnya dari gulungannya. Kalau segini ini kitabnya ini gitu. Itu nggak ada nikutnya, itu nggak ada huruf, nggak ada nikut, nggak ada penomoran, nggak ada. Jadi misalnya kata melek sama malak kan sama tuh, melek malak sama itunya hurufnya. Nah kalau nggak ada nikutnya, makanya dari mana taunya? Dari tradisi kan. Sebelum dinikutkan itu sama kaum Masoret itu dinikutin itu sebelumnya dalam bentuk oral semua, kita tahu semua itu bentuknya. Jadi kaum Masoret ini melestarikan itu untuk bisa bagi generasi yang akan datang, untuk bisa membedakan satu kata yang sama
hurufnya, tapi bunyinya karena ikut bisa berbeda gitu. Tergantung konteksnya gitu ya Bang Billy ya. Iya, benar. Jadi nggak semua maknanya itu statis, tapi dinamis, kan gitu ya. Nah, karena satu bahasa itu kaya akan pengertiannya bagi orang yang ngerti. Iya betul. Gitu. Ya kayak itu sebenarnya. Berasid bara Elohim nasi Adam betsemenu kilmotenu. Marilah kita menciptakan manusia segambar. Nah, itu. Dan serupa kita. Jadi Bukan kita Bang Billy, bukannya ke situ kami. Nasi Adam kan artinya marilah kita. Kita ya. Kalau di Arabnya itu nahnu, kami. Jadi siapa audiensinya di situ, kita. Nah itulah sekali lagi kan teman-teman Tritunggal kan GR tuh, ya GR itu itulah kami itu Tritunggal. Padahal kan itu bentuk kan kami itu nggak dibilang ada tiga pribadi di situ, ada 3 sosok di situ, nggak dibilang, bisa aja 10, 12 berlaksa-laksa beribu-ribu. Cuma dibilang marilah kita menciptakan manusia. Kitanya ada berapa? 3? Enggak disebutkan 3. Tapi kan teman-teman Tritunggal, teman Kristen tuh percaya itu 3 Tritunggal. Padahal nggak ada. Memang nggak ada konsep Tritunggal dalam perjanjian lama, nggak ada itu. Nah, itu kami kan bahasa Indonesia sebenarnya. Ada original teksnya. Kalau Indonesia, kalau di Arab kan nahnu, itu mengagungkan suatu peristiwa. Namanya apa? Jamak kagungan. Ya, kagungan. Plural majestic. Ya. Karena melibatkan makhluknya. Ya, siapa audiensnya pada waktu itu? Nah, kita lihat terus baca. Audiensnya adalah malaikat namanya Kerub. Nah, jadi ya Tuhan itu sedang berbicara dengan para malaikat gitu. Ya sama dengan pewahyuan Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melibatkan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Itu mengagungkan suatu peristiwa itu. Bukan berarti kami itu banyak Tuhan. Nah, di sini nggak berulnya waten-waten Bang Billy. Iya. Mana lagi hotel nih? Udah lagi diturunin mainan. Lagian apa namanya ya? Mestinya kalau di sini tuh belajar. Oh ya begitu ya. Baiklah kalau begitu saya coba belajar. Nanti kalau ketemu pendeta tak tanyain. Kan begitu ya mau maju. Tapi ini enggak, udah salah ngotot. Betul kata pendeta Sulistyo itu. Siapapun yang diskusi sama umat Islam, ya, kalau masih pakai terjemahan LAI, apalagi konsep ketuhanan, udah kalah, emosi, ngotot, marah-marah. Kata pendeta Yakub Sulistyo. Saya tiap hari teleponan sama beliau, Bang Billy. Gitu loh. Mereka tidak pakai LAI. Oh, suka ngobrol ya? Ngobrol, ada teleponnya sama saya. Pernah ketemu sekali. Ya saya belajar sedikit-sedikit sama beliau. Nggak apa-apa tuh Muslim belajar. Nggak masalah tuh. Tapi pukulan besar seorang pendeta besar ya di kalangan Protestan tuh waktu ketemu dengan teman-teman API sama pendeta Joshua Teu. Waduh, tentang bukan seorang utusan tapi dia yang turun sendiri. Wah, hancur itu. Habis itu sama si Kores tuh. Agak berkutik, dia malu banget itu. Makanya kan dia bilang kita ini udah kacau ini. Kan udah berapa? Kita nggak tahu terjemahan ini banyak salah. Nah, ternyata sekarang kan mereka akhirnya Joshua Teu Geng jadi menentang LAI itu akhirnya sekarang tuh. Iya, menentang LAI, setuju dengan Yonatan Purnomo dia. Itu karena ketemu Kores, anak orang-orang API. Coba kalau nggak, waktu itu kan nggak bisa ngomong dia. Bingung jawab apa coba, tekstualnya gitu. Tapi seorang apa sih yang dikirim itu malaikat gitu, sebagai utusan. Kan kalau di situ kan kalau menurut LAI kan dia sendiri yang turun kan gitu. Ya sebaiknya itu teman-teman Kristen ya, kalau
ada orang yang ngerti original teks gitu ya, waktunya untuk belajar. Ini bukan menyerang iman, tapi fungsikan akal supaya kau gak terlalu diperalat oleh terjemahan itu gitu. Apa salahnya sih belajar gitu loh. Anda mau berubah iman silakan, enggak ada masalah. Yang penting kan lu cerdas, lu ngerti gitu loh. Terutama yang paling substansi gitu ya. Apa salahnya dipelajari itu? Makanya Demian itu lagi gitu loh, yang substansi itu dia pelajari bener gitu loh. Ya selama ini gue tantang Bang Billy, ternyata gue yang salah. Selama ini kok saya percaya banget Yohanes 1, ternyata gue yang salah. Menerima apa adanya terjemahan tanpa saya belajar koreksi gitu. Jadi hanya orang yang berakal yang menerima kenyataan. Tapi kalau nggak berakal, nggak jujur ya kayak tadi ngeyel sepanjang masa. Iya betul. Jadi memang orang teman-teman Kristen ini kalau debat sama Yahudi bingung dia. Kan nggak pakai perjanjian baru kami, nggak percaya perjanjian baru. Ah susah sih kalian nggak percaya perjanjian baru. Ah udah mati kutu deh. Sementara kan mereka nggak bisa hidup tanpa, nggak bisa bernapas tanpa perjanjian lama, tanpa tanah. Ah itulah kacaunya. Ada. Tapi ya, tapi memang kita lihat ya ke depan ya nanti deh. Bertunggal sih kayaknya akan punah ini 10 tahun ke depan. Ya karena media sosial TikTok ini kan mereka tadinya nggak tertarik, scroll dapat, nemu, masuk, ya, gitu. Betul. Makanya sekarang yang namanya kebenaran itu dimunculkan, ya, yang Maha Kuasa. Lewat teknologi semua, jadi semua informasi bisa kita dapatkan dari sosial media. Gitu. Dulu kan kita cuman di Zoom, Mbak Billy ya, di Zoom, terus kita taruh linknya di grup WA, terus, ya kan, di terus WA dulu, ya. Di WA. Ya lama banget tuh dulu kan, lama banget. Saya kirimkan, Bang Billy naik, Bang Billy ini linknya naik kan gitu, setengah mati loh saya membagi. Kerjaan saya itu membagi link di YouTube saya, terkasih linknya YouTube di apa namanya, Zoom di situ naik gitu. Itu masih ya status masih manual lah gitu loh. Kalau sekarang enggak, setiap orang beli HP ada TikTok, scroll dapat, tertarik masuk gitu loh. Jadi semakin banyak orang teredukasi bagi orang yang jujur. Tapi kalau orang yang balul ya nggak ada masalah sih. Apa salahnya sih jujur gitu? Fenomena yang sekarang ya, Kristen tuh sekte yang paling usil tuh ortodok. Coba kalian perhatikan, ternyata mereka memang udah dilatih untuk membuat kekacauan kalau menurut saya nih, untuk menyerang dengan pakai hadis-hadis ini, pakai ini. Lihatnya ya sistematis banget mereka. Nah kemarin kan ketahuan tuh ada omongan bahwa memang mereka dilatih ya. Pas live tuh si Sons of Seraphim lagi live, ada suara-suara orang lain juga lagi live di sampingnya. Berarti kan mereka punya semacam institusi untuk ngajarin, untuk jadi apologet gitu, dengan menyerang pakai hadis-hadis palsu dan sebagainya. Nah sekarang lagi fenomena Kristen ini auto ikut ortodok. Lihat Aderion tadinya apa itu, HKBP apa jadi ortodok. Siapa yang lagi buron tuh cewek, siapa nih, Agatha. dulu Kristen biasa jadi ortodok gitu. Nah ya, kalau ortodok ini sebentar lu Bang Jes, sama Katolik mereka juga jahil. Kalian bikin patung, wah nggak melanggar kalian. Lu bikin image, bikin gambaran, bikin temuna, kan beritanya lo tasnya ke Vesel, patung, veko temuna, ataupun gambaran, nggak boleh. Dia kan mereka jahil sama Katolik. Yang ya itulah yang paling jahil sekarang, dan yang kepingin naik itu ditunggal aliran Kristen ortodok itu dengan kitabnya Septuagintot. Tapi ini ortodok ini nggak ada benderanya juga, Bang Billy.
itu identik ke Yahudi-Yahudian, terus pakaiannya ke Islam-Islaman, gitu ya. Dia selota 7 kali dalam sehari. Kadang-kadang membaca surah Al-Quran di dalam gereja, gitu. Nggak ada sama sekali ininya wajahnya, gitu. Dilihat ini Muslim apa Yahudi ya? Ya, Nggak ada Kristennya sama sekali, kecuali dia pakai salib. Gitu loh, nggak ada sama sekali wajahnya. Ingin keyahudian. Dia tinggal di daratan Arab. Tentu budaya Arabnya nggak boleh ketinggalan. Ingin ke Yunanian, nggak bisa dia bahasa Yunani, dia harus bahasa Arab. Artinya apa? Benar-benar nggak punya, dia punya identitas, nggak punya wajah. Ortodoks ini. Iya. Kerjanya ya itu mempelajari hadis-hadis palsu, membuat kajian-kajian dari buku sejarah yang memihak sektenya mereka, gitu aja. Kan dia lucu. Ujungnya Ya, cuma Tritunggal, Wabili ujungnya ya Tritunggal. Ya, Kristen itu Tritunggal udah nggak bakalan bisa lagi bertahan 10 tahun ke depan, karena ya lihat udah ada kompetitornya, yaitu Oneness, Kristen Oneness yang tidak percaya Tritunggal, Kristen yang hanya percaya Tuhan itu satu. Oh, aku bisa masuk kan karena menyinggung Tritunggal Kristen kan, saya tidak akan jadi pernyataan itu kan terlalu inilah tendensius lah, saya pikir jangan membuat begitulah. Kristen bilangnya justru Kristen itu bangkit, Kristen itu damai. Kalau saya bisa ngomong, Siapa maaf ya, bilang damai? Kristen itu banyak tunggu dulu. dengar, sabar. Tunggu, saya ngomong paling dulu. banyak membun-bun di dunia ini menurut sejarah Tunggu Kristen dulu. dalam sejarah. Tunggu dulu, saya mau ngomong dulu, Bagaimana kalian itu membun-bun nenek moyang saya orang Yahudi? Hah? Tunggu Perang dulu. salib di Jerman. Jangan usah ngomong. Tunggu dulu. Gak ada damainya kalian. Kita lihat sekarang ini dunia Islam Timur Tengah, puluhan negara Islam perang sesama Islam. Tetapi saya pun tidak perlu saya ngomongin, tapi fakta Irak, Iran semua perang, banyak Muslim mengungsi ke Eropa. Emang ada Islam itu negara itu negara mana yang masuk? Itu pemakan babi tuh yang masuk. Sama Islam. Pemakan babi yang masuk. Gimana sih kamu ini? Pemakan babi yang masuk itu ingin minum minyak. Iya, Gila kali lu. kaya. Justru Kristen yang serakah itu ingin minum minyak. Mempropaganda gimana sih kamu itu? Kamu nggak punya ilmu kok ngomong kayak gitu. Politik adu domba. Aduh, kau itu nggak ada ilmu. Pembunuhan terbesar itu di Kristen dalam penyebarannya. Gua kasih lihat data nih. Bisa nggak sih nggak blow on dalam semenit aja kalau diskusi gitu loh? Bisa nggak sih nggak blow on gitu? Blow on kok dipiara? Yang dipiara itu ayam nelor. Blow on jangan dipiara gitu loh. Bang Jess. Blunder terus Bang Jess ini. Justru Oten itu loh yang serakah gitu loh. Ingin minum minyak banyak. Jadi mereka melakukan berbagai cara. Buktinya Indonesia ini mayoritas Islam aman kan? Ya, yang mayoritas Kristen di salah satu provinsi aman nggak tuh? Ingin ngapain dia? Ingin mendirikan negara Kristen. Kau itu kebo di depan matamu aja kau nggak lihat. Tapi semut di seberang lautan kau paham. Gabrul bener lu. Jess. Kalau ngomong tuh yang sederhana aja. Masalah kayak gitu diomongin, ilmu kagak ada. Di daratan Arab itu siapa yang biang kerok? Irak, Iran disebut-sebut. Siapa dibalik ini semua? Cuma ini karena live di YouTube nggak bisa gue bongkar semua ya. Belajar sejarah. Indonesia misalnya,
Dulu kerajaan Islam itu, sebelum Belanda masuk, Portugis, Inggris, Belanda, kerajaan Islam itu berdiri di Nusantara ini dengan damai. Datang Portugis, datang Inggris, datang Belanda yang paling lama, yang membawa Bible. Apa yang terjadi? Jadu domba. Mengadu domba. Nenek moyang mulai ini menjadi jongos Belanda sehingga kau menjadi Kristen. Masih mau kau saya bongkar-bongkarin? Coba kau tanya emakmu, bapakmu, sampai ke atas pasti keturunanmu itu ada pernah menjadi jongos Belanda. Hari Minggu bareng Belanda ke gereja. Hari Seninnya menjadi mata-mata Belanda, mencari orang Muslim yang pejuang. Itu nenek moyangmu. Kalau kita belum, jangan tangisi masa lalu. Ini nggak mau masa lalu. Terus ngomongin tadi apa? Kalau kita Masa lalu. Jangan melupakan Bang sejarah. Andi, Terus biarin dulu dia ngomong biar ada hiburan dikit Bang Andi. oh ya. Masa lalu jangan dilupakan, sejarah jangan dilupain. Nenek mengkiper lah. Siapa yang mengadu domba Ternate dan Tidore itu? Kerajaan besar Islam di Maluku. Siapa? Ayo Jess, ayo. Sultan Babullah itu. Jangan melupakan sejarah, coy. Bang Sejarah Jess, ada yang mau disampaikan Bang Jess, silakan ngobrol. Silakan Bang Jess, dibuka mic-nya Bang Jess. jelas. Kalau saya ngomong ya, yang jelas alhamdulillah nenek moyang kami tidak ada yang pernah menjadi jongos Belanda. Nenek moyang kami pejuang melawan Belanda. Itu data dan sejarah, fakta itu. Silakan baca sejarah pahlawan beragama Kristen berapa persen. Jangan memframing seperti itu ya. Ya. Yang jongos-jongos juga banyak dulu. Ya, kita tidak melihat agamanya ya. Yang jongos-jongos juga dari bermacam agama yang menjilat. Jadi mereka ya baca pahlawan-pahlawan non muslim. Banyak belajarlah daftar pahlawan, jangan klaim-klaim sendiri ya. Gitu. Gitu. Lagi mana? Pahlawan untuk Indonesia merdeka itu kata Allahu Akbar itu umat siapa? Loh, ini bacalah daftar pahlawan. Ada nggak kata haleluya Indonesia merdeka? Bacalah Yosudarso itu siapa? Bacalah Gatot Subroto. Iya. Bacalah. Iya. Jadi jangan klaim. Kalau Iya. Anda pernah baca sejarah Iya. akan menemukan. Jadi jangan klaim-klaim. Dari mana? Oke lah ya. Dari mana pahlawan itu beragama Kristen? Siapa? Dari mana dia asalnya Kristen itu? Udahlah, bacalah. Enggak, saya tanya. Bacalah. Siapa yang membawa Kristen masuk Nusantara? Bacalah. Oh, yang membawa, bacalah ya. Kalau Belanda menjajah, tunggu dulu ya. Mereka itu kepentingan ekonomi, kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi. Mereka. Teriji artinya apa teriji? Ya. Kalau dipaksa mungkin kamu juga dua Kristen dipaksa. Enggak, teriji artinya apa? Ya. Kalau ada pemaksaan, bikin jalan dendes, ada dipaksa Rudi mau. Kalau ada pemaksaan, Belanda itu. mungkin Anda juga bisa Kristen. Tapi kan Jawab dulu, apa arti teriji? jangan memframing begitu, pahlawan juga. Gol, glory, dan gospel. Gospel itu apa? Gol, glory, dan gospel apa itu? Kasih bukti dulu. Kasih dulu bukti. Jangan hanya asumsi. Kasih dulu bukti Belanda tentaranya itu menyebarkan agama. Ayo, kasih Oke, bukti. baik, saya kasih bukti. Tentaranya terlibat terus. Diam kau di pojok. Diam. Kepentingan ekonomi kok. Gimana sih? Ekonomi apa? Nah, untuk rempah-rempah untuk ekonomi negara. Rempah apa? Ekonomi Tujuannya memang negara. jual beli. Tujuannya jual beli. Dikarenakan Indonesia ini terlalu kaya, akhirnya pengen menguasai. Anda Kau mau tahu nggak menang- artinya 3G? Anda tahu nggak arti 3G?
Anda tahu nggak arti 3G? Malu Anda mengatakan itu. Nah itu kan persepsi kalian. Kok persepsi? Kasih bukti Baca tentara Belanda. sejarah kau. Sebentar lagi. Menyebarkan Sebentar agama. lagi nanti Bang Hendy. Kasih ada bukti. datanya. Tunggu, Kasih sabar. bukti lah. Tenang kau di pojokan. Kalau memang terlibat mungkin sudah Kristen semua ini. Dipaksa bisa. Kerja rodi aja bisa dipaksa. Mana bisa dipaksa Kristen semua? Gak bisa. Siapa pahlawanku tanya sama kau? Siapa pahlawan? Siapa? Patimura. Oke, kembali lagi bangkit. Ajar terus akun gua. Ini saya diam kau di pojok, saya bacakan sejarah. Diam kau di pojok. Pus kau, gaskan Bang. Ya, sebelum Portugis masuk, belum ada satupun. Lu diam di pojok. Kalau lu masih ngomong gua kick. Kasih kau moderator host. Lu kasih kau mau dengerin sejarah nih. Lu diam di pojok. Tapi hati-hati terlalu mundur karena di belakang itu kandang babi. Takut keseruduk. Diam. Sebelum Portugis masuk, belum ada orang yang beragama Katolik dan Protestan. Yang ada adalah mayoritas Islam dengan jaya-jayanya kerajaan Islam. Satu. Setelah Portugis masuk, berjaya di daerah timur Indonesia, mulailah orang mengenal namanya Katolik. Sesudah itu masuk Inggris, mulailah adanya Protestan. Kemudian Inggris mundur, masuklah Belanda, mulailah merebak yang namanya gereja dengan glory dan gospel. Misionaris yang paling terkenal yang berboncengan dengan penjajah, bahkan menantu daripada gubernur Hindia Belanda di Batavia adalah Lake Dekker. Yang paling terkenal misionarisnya, dialah yang merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Jadi Belanda inilah yang pertama kali dihadiahi oleh suatu lembaga yang disebut Lembaga Alkitab Hindia Belanda, hadiah dari Lembaga Alkitab dari Inggris. Lembaga Alkitab Hindia Belanda ini dipegang oleh penjajah. Kemudian dia menerjemahkan ke bahasa daerah jajahannya, yaitu bahasa Melayu, agar daerah jajahannya mengerti tentang agama yang dianut oleh penjajah ini. Dari mana nenek moyangmu beragama Kristen? Tentu beradaptasi dengan agama yang dibawa oleh penjajah itu. Tidak mungkin nenek moyangmu pergi ke luar negeri mencari agama. Mau naik apa dia? Nenek moyang saya beragama. Lu diam dulu di tempat, lu diam di pojok. Ya, iya, saya belum kelar. Saya tanggapin Lu lah. diam dulu di pojok. Nah, Lu diam dulu di pojok. Tidak mungkin nenek moyangmu itu pergi merantau ke Belanda mencari agama Kristen. Buat apa? Orang Belanda sudah membangun gereja. Jadi, yang membawa masuk agama Kristen mayoritas atau seluruh penyebarannya di Indonesia, Portugis, Inggris, dan Belanda. Setelah Belanda hengkang dari republik ini, pada tahun 1945 ada masa transisi kurang lebih 10 tahun. 1954 resmilah Lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi LAI ini adalah hadiah dari penjajah. Jadi LAI ini masih berbau kolonialis Belanda. Sekali lagi saya ulang, Lembaga Alkitab Indonesia atau Lembaga Alkitab Hindia Belanda yang beralamat di Jalan Pajajaran Bandung. Kemudian setelah Indonesia merdeka, dialihkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1954. Jadi LAI ini adalah hadiah dari Belanda. Jadi yang kau pegang itu adalah masih ada sisa-sisa Belandanya. Jadi yang memasukkan agama Kristen di Republik ini adalah penjajah. Itu dari saya. Dibantah, silakan dibantah. Pertanyaannya, siapakah yang memasukkan agama Kristen
masuk ke Nusantara? Tunggu, Bangsa saya apa? Silakan. ke Tanah Dengarkan Batak. pertanyaan saya. Tunggu, saya jawab. Pertanyaan saya, dengerin ya. Siapakah atau negara manakah atau bangsa apakah yang memasukkan agama Kristen di Nusantara? Silakan. Kalau ke Tanah Batak ya, Nomensen 1862 ya, itu misionaris, memang misionaris, tapi datang dari negaranya Jerman ya, dari Jerman. Bahkan di Tanah Batak sana beberapa kali gagal ke Tanah Baru, ke Tapanuli. Itu misionaris, sama dengan dakwah-dakwah dari Timur Tengah atau kemana lah ke Tanah Jawa ini membawa Islam. Di mana salahnya? Kalau soal mufti, ada mufti Habib, mufti Jakarta, Habib beredar itu, ya, orang Habib yang Ini ngomong didatangkan. apa sih kok Habib dibawa-bawa? Jadi kalau soal itu, Aduh, pertanyaannya apa dijawab apa? Saya pertanyaannya bukan ke daerah tertentu. Negara mana, bangsa apa yang memasukkan Kristen penyebarannya di seluruh Nusantara? saya tak jawab untuk yang saya ketahui di daerah Tapanuli. Saya nggak nanya Sumatera Tapanuli Utara. aja, di Pulau Jawa deh, di Pulau Jawa deh. Ya, yang saya tahu lah yang saya jawab. Nah, berarti nggak tahu di Pulau Jawa. Di Nomensen itu Ya udah kau udah jawab, hanya Tapanuli yang kau tahu. Oke, jadi di Tapanuli menurut kau Nomensen dari Jerman. Jerman. Oke. Misionaris. Di Pulau Jawa siapa? Ya, sama bedanya dakwah dari Timur Tengah datang ke sini menyebarkan agama Islam. Di mana? Masak Arab. Ditanya apa jawab apa, dasar monyet berbulu domba. Ditanya apa jawab apa. Dasar orang tua pemakan babi lu. Ditanya apa jawab apa coba. Yang saya tahu, tapi so tahu tentang yang nggak ditanya gitu loh. Salah pula lagi so tahu. Ditanya itu loh, siapa, bangsa apa, negara mana yang memasukkan Kristen penyebarannya di seluruh Nusantara. Yang dijawab Yang lebih hanya di kucuknya, Tapanuli. Bang. Yang lebih yang Ya lain kucuknya dia Bang nggak Andi, tahu, ya. tapi sok Maksud tahu pokoknya. kok Habib yang disebut. Nyambung nggak Bang tuh? Andi, Bang Andi, yang kucuknya Bang Andi, yang kucuknya tahu. Di framingnya tahunnya Bang, di framing tahunnya. Nomensen salah itu tahun berapa 1882 Nomensen katanya. itu ya? 1862 sebenarnya, 1862. Kan lucu dibilangnya 1682. Gabrul sekali, licik dia, penipu. Aslinya 1862, mau mendapat 1990-an lah itu. 1990 apa? 1900. Mau mendapatkan 1900. Nama lengkapnya kan Ini Ludwig. framing sama dia. Nama lengkapnya kan gitu ya. Dokter honoris causa Ludwig Ingwer Nomensen, di daerah Batak dikenal sebagai Ikwer atau Ludwig Nomensen, disingkat IL Nomensen, 6 Februari 1834 sampai 23 Mei 1918. Seorang misionaris Lutheran asal Jerman yang diutus oleh Reins misionaris atau RMG lah ya ke Tapanuli. Nomensen menghabiskan 56 tahun hidupnya sebagai penginjil di Tapanuli. Dalam masa penginjilannya itu terbentuk sebuah gereja Protestan, yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Jadi tahunnya 1834 sampai 23 Mei 1918. Pertanyaan saya bukan itu tadi. Penyebarannya di seluruh Nusantara. Larinya ke Arab sama Bu Habib. Apa yang hubungannya coba? Bisa nggak sih nggak berbohong dalam semenit gitu loh? Dasar kopret ini orang tua nih diskusi kayak gini nih. Belanda itu terkenal loh. Terkenal apa? 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Bahkan Bang Andi, bahkan Sisingamangaraja ke-12 itu berperang melawan mereka itu. Berperang tahun 1878 karena mereka mengataskan nama agama yang 3G ya Bang bilang tadi. Rupanya hanya untuk merenggut seluruh hasil bumi alam kita gitu. Cuman itulah.
buta sejarah dia. Si Singamangaraja ke-12 itu yang terakhir. 1, 2, 3 sampai dari 1 itu udah memerangi mereka itu. Sampai yang terakhir si Singamangaraja ke-12 di tahun 1878 mengusir hingga 1907. Baca sejarah kawan. Jangan congor. Kamu tetap menjadi Kristen kalau kau jujur kok. Jujur aja akui, oh iya ya. Jelas lo Belanda itu. Lu pikir Belanda datang ke Nusantara itu rekreasi gitu? Merompak bro. Memperkaus bro. Membangun gereja bro. Membawa misioner bro. Punya lembaga bro. Apa sih nggak mau ngakuin itu loh? Ya kalau Islam masuk Nusantara nggak ada yang kayak gitu. Melalui perdagangan. Nggak ada penjajahan. Orang Arab melalui Gujarat, Persia, Arab. Ada juga melalui China gitu. Nggak ada yang bawa senjata. Mereka datang berdagang. Itu jelas itu sejarahnya. Beda dengan Kristen masuk, Portugis, Inggris, Belanda. Kenapa nggak mau diakui sih mereka datang menjajah loh itu? Kenapa mereka nggak mau mengakui itu? Karena nggak boleh Kristen itu ya diajarkan sejarah ini kepada anak-anak bahwa Kristen itu datang dengan penjajahan. Anak kecil tahu nanti mereka nggak mau ke Kristen lagi. Jadi dibalik sejarah itu, termasuk aki-aki tadi ini. Bohong aja dia kalau dia nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Masa sudah tua kayak gitu nggak ngerti sejarah? Yang namanya 3G. Dari mana asal usul LAI itu? Sebelum menjadi LAI apa namanya? Ya lembaga Alkitab Hindia Belanda lah. Gimana sih kamu ini? Coba lu lihat ke sejarahnya LAI deh kalau di sana, di Salemba lu lihat itu. Sebelum tahun 1954. Lembaga apa namanya? Ya nih orang ini kayak gini. Ya udah teman-teman yang ada di YouTube sekian dulu ya, ngantuk gua, capek. Terima kasih buat semuanya yang ada di YouTube. Waktunya untuk istirahat. Teman-teman yang ingin nonton ulang video ini silahkan kunjungi Andi Labes channel di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Awal sampai akhir video apabila ada kata yang keliru dari kami mohon maaf. Tidak ada tendensi apa-apa, ini hanya diskusi lintas agama. Anda sopan, kami hormati. Tapi Anda brutal, kami hajar dengan data. Masih brutal lagi kami kick. Untuk itu, akhir kalam, mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana si Jas tadi? Buta sejarah kok Jas. Coba kau baca sejarah pada 6 Februari 1878. Puncak perang itu terjadi, Jas, untuk melawan misionaris dan Belanda itu. Belanda itu datang ke Pearaja dan bergabung dengan para misionaris Belanda. Ingat, itu terjadi pada 16 Februari 1878. Puncaknya perang itu terjadi dan serangan besar-besaran itu terjadi di pos militer Belanda di Tarutung dan si Paholon, di Tarutung dan si Paholon. Jadi nggak usah cerita-cerita kau untuk nutupi sejarah kau. Aku Parmalim aku. Boleh tanya satu TikTok ini tahu siapa saya? Parmalim saya dulu. Jadi kami yang memerangi itu, nenek moyangku yang memerangi itu semua. Capek kau. Dalihnya kalian Batak ini semua. Si Singamangaraja mengajarkan tidak boleh makan babi. Hanya boleh memakan kerbau. Kalian datang Belanda, kalian makan babi. Pakailah baju adatmu. Kalian pakai jas jus, rok setan. Bangsat kalian semua. Dalih kalian. Ajaran Parmalim kalian hianati.
Udah malam teman, udah pagi teman-teman. Udah subuh, nggak usah iklan-iklan lagi, nggak usah bernubuat ah. Cari orang longor aja, longor, yang beleng-beleng, nah, bolehlah naik. Pakai data gitu loh. Yang tahu saya di negeri orang Batak. Dia pikir itu. Cesar dia pikir gini Bang Andi. Iya. Dia Gimana? pikir itu Belanda masuk Indonesia rekreasi. Oh. Udah jelas perampok. Kau pikir sih Mangaraja itu Kristen, udah jelas permalim semuanya. Anak gadisnya dirampok, diperkaos, hasil bumi diambil, menggigil lah. Naik darah-darah Batak tuh semuanya, diusir mereka itu. Cuman banyak kali antek-antek pengkhianat dari Batak ini. Itu masalahnya Bang Andi. Banyak sekali. Nggak seperti Aceh. Kalau Aceh bersatu dia. Jadi sebentar, hanya beberapa bulan saja dijajah. Itu Bang Andi. Oh jadi Belanda datang ke Indonesia berdagang doang. Terus penuh kasih sayang. Monyet, Kasih tahu sama. nenek moyang saya di Makassar korban 40.000 jiwa monyet. Yang membunuh itu orang Karisteng monyet. Apa kami dendam? Wih, nenek moyang saya 40.000 jiwa orang Muslim dihabisi oleh Belanda monyet. Yang beragama Karisteng. Mesir. Dasar monyet kau ya. Kau naik, babi kalian. Tahu kalian babi? Kalian bilang berdagang. Kau tahu di Hindia Belanda itu, di Sunda Kelapa, orang Hindu pun berdagang ke Indonesia, orang Arab berdagang ke Indonesia, bahkan orang Mongol pun berdagang ke Indonesia. Kristen berdagang ke Indonesia, tapi tujuannya menjajah. Adakah Hindu menjajah? Tidak. Adakah Arab menjajah? Tidak. Pakai otak kalian. Berdagang tapi dengan maksud tertentu. Katanya tidak dipaksa. Lu ngerti gak sih yang namanya kerja Rodi? Itu gak dipaksa itu. Saya orang Bone, keturunan dari Arung Palaka, pejuang. Berapa garis keturunan yang dibunuh Belanda monyet? Kuburannya masih ada tuh, korban 40.000 jiwa di Makassar. Lu lihat itu siapa yang membunuh itu? Pemakan babi itu yang bunuh monyet. Dasar kau melupakan sejarah. Tunjukkan satu pahlawan nasional beragama Kristen. Pahlawan nasional ya. Dari tanah Batak itu cuma satu. Sisingamangaraja yang menganut Parmalim. Di Batak jadi bulan Abolon. Paham kau sini? Woi Batak-Batak. Pailailako.